Jadi kita akan masuk dalam presentasinya langsung. Visi kita sebenarnya cara paling mudah untuk menjelaskan visi daripada reformasi pendidikan di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan dengan cara lebih baik apa yang kita inginkan untuk sistem pendidikan kita daripada ciri-ciri, profil-profil daripada manusia yang kita inginkan pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita ini akan berancang-ancang kepada 6 profil pelajar Pancasila ini, yaitu spiritualitas atau keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas. Kedua adalah berkebinekaan global. Ini adalah kebinekaan, mencintai keberagaman, mempunyai berbagai macam sudut pandang, mencintai perbedaan pendapat, dan punya perspektif global. Karena masa depan kita adalah global. Dan di level apapun di masyarakat, semua di masa depan kita, kompetisi kita pun akan global. Ketiga adalah bergotong royong, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan saling membantu, kemampuan berempati. Karena tidak akan ada aktivitas apapun di bidang ekonomi atau di bidang apapun di masa depan yang tidak membutuhkan kerjasama yang kolaboratif dan yang produktif. Keempat adalah kreativitas atau kemampuan berpikir dengan perspektif-perspektif berbeda, kemampuan untuk menyelesaikan masalah-permasalahan yang mungkin belum pernah terlihat, dan kemampuan dan keberanian untuk melakukan inovasi. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kemampuan untuk bisa menggunakan apa yang kita tahu untuk memecahkan masalah-masalah yang belum kita ketahui, yang belum kita selesaikan. Ini adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, tidak makan saja itu informasi, tapi juga di-challenge, diproses, dan diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pragmatis dan masalah-masalah yang ada di dunia kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Dan tentunya yang terakhir adalah kemandirian atau kemampuan untuk mendorong diri sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, continuous learning seumur hidupnya. Ini adalah goal kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai profil pelajar Pancasila ini kalau kita tidak melakukan transformasi unit pendidikan kita. Inilah yang kita maksudkan dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah yang duluan maju dulu, melakukan transformasi. Karena kita tidak bisa serentak melakukannya sama seluruh sekolah di Indonesia, tapi harapannya kita nanti ke depan semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Jadi ini adalah awal daripada perjalanan 10-15 tahun ke depan untuk mencapai sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya, dan ini adalah transformasi yang holistik. Berikut. Ya, sekolah penggerak itu adalah katalis. Ya, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Ini mungkin bagi banyak orang merasa ini sesuatu yang sangat jelas gitu, bahwa hasil belajar, pengembangan berfokus kepada pengembangan hasil belajar itu harusnya menjadi tugas dari unit pendidikan. Tapi kenyataannya banyak sekali sekolah-sekolah kita belum melakukan transformasi paradigma ini. Lebih banyak sekolah kita yang mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan, tapi tidak berfokus kepada output daripada pembelajarannya. Jadi ini yang kita harapkan dengan sekolah penggerak, melakukan transformasi. Ini bukan hanya di Indonesia, semua sekolah-sekolah di dunia banyak sekali yang sedang melalui transformasi terhadap output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental. Dan diawali terpenting dengan SDM yang unggul. Ini tidak ada substitusinya. Semua transformasi pendidikan ujung-ujungnya adalah kualitas guru dan kualitas kepemimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, tetapi intervensi yang harus dilakukan itu secara holistik terhadap masing-masing sekolah. Kalau cuma satu elemen darinya tidak akan berhasil. Harus semuanya secara serentak kita melakukan, makanya kita ada program sekolah penggerak. Dan di akhir daripada program ini, kita ingin hasil belajar yang di atas rata-rata, di atas level yang diharapkan. Numerasi, literasi, dan berbagai macam hal yang kita lihat harus meningkat di atas rata-rata. Kita ingin lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi siswa-siswi kita, inklusif dan menyenangkan. Ini menyenangkan mungkin yang paling penting ini. Karena kalau anak-anak kita tidak merasa senang dalam sekolah, pembelajaran akan terkorbankan. Kita tidak bisa menemukan optimalisasi antara pembelajaran jika anak-anak tidak merasa senang di dalam kelas, merasa mereka tidak berpartisipasi. Dan pembelajarannya itu berpusat kepada murid, bukan berpusat pada regulasi,
bukan berpusat kepada hal-hal lain, berpusat kepada kebutuhan murid, berpusat kepada kemampuan murid, berpusat kepada kebutuhan murid. Ini yang luar biasa pentingnya sebagai suatu filsafat dasar daripada sekolah penggerak. Dan tentunya refleksi diri dan pengimbasan. Perencanaan dan iterasi yang dilakukan guru-guru dengan kepala sekolahnya adalah basis daripada transformasi perubahan pembelajaran. Kita ingin melihat guru-guru melakukan refleksi, guru-guru ngobrol sama guru-guru dari kelas lain untuk bekerja sama, berkolaborasi sebagai tim. Karena pendidikan itu adalah sport yang team-based sport, di mana guru-guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai coachnya, ini kepala sekolah, untuk bisa menemukan inovasi-inovasi dan selalu mengetes apakah ini berhasil yang kita lakukan dengan murid kita. Mengetes dengan assessment di dalam kelas, mengetes dengan berbagai macam survei, dan dengan proses yang kolaboratif. Jadi refleksi diri ini menjadi tema yang sangat kuat dalam sekolah penggerak. Berikut. Nah, program sekolah penggerak adalah penyempurnaan program transformasi sekolah yang sebelum-sebelumnya, tetapi sangat beda dari program sekolah. Apa beberapa perbedaannya dari yang sebelumnya? Ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Jadi ini kolaborasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi salah satu kunci utama. Kedua, intervensi ini dilakukan secara holistik. Ini bukan hanya intervensi misalnya dari sisi kurikulum atau kelas belajar, bukan hanya intervensi pelatihan guru aja, bukan dari intervensi kita menyerang literasi saja, bukan hanya intervensi kita berikan mungkin laptop atau barang-barang digital, bukan. Ini adalah satu program paket yang holistik, mulai dari SDM, proses pembelajaran, perencanaan belajar, penggunaan teknologi, dan juga pendampingan pemerintah daerah. Jadi benar-benar semua variabel ini dikeroyok untuk melakukan transformasi budaya sekolah ini. Ketiga, apa bedanya adalah ini ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi kita tidak, ini sangat penting, ini kita tidak memilih sekolah-sekolah unggulan, bukan. Karena sukses dari program ini bukan bahwa secara absolut sekolah ini menjadi yang terbaik, bukan. Kunci daripada program ini adalah perubahan atau delta dari perubahan yang terlihat nanti dari numerasi, literasi, budaya proses belajar, dan lain-lain. Mengikuti kriteria-kriteria yang sangat mirip dengan asesmen nasional kita, ya. Tapi kita ingin melihat perubahan, kemajuan ke tahap yang berikutnya. Jadi kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah yang dalam fase-fasenya tersendiri. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini bukan sekolah unggul, ya, bukan sekolah unggul. Ini adalah sekolah di mana kita akan melakukan transformasi dari level apapun sekolah itu awalnya. Dan pendampingan ini bukan pendampingan jangka pendek, 3 bulan, 6 bulan, habis itu dilepas, bukan. Ini adalah pendampingan yang melekat dengan sekolah ini selama 3 tahun ajaran. Dan ini adalah waktu minimum bagi kami menurut research di dunia. Ini adalah waktu minimum untuk benar-benar bisa merubah budaya pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Dan program ini terintegrasi dengan ekosistem. Hingga seluruh sekolah di Indonesia, sampai selesainya program ini adalah sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya, ini adalah kuncinya. Jadinya ini suatu kontinuum ya dari sekarang. Bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggul, bukan. Ini adalah kita mulai dengan sekolah penggerak grupnya segini, tapi harapannya ke depan di dalam bertahun-tahun ke depan kita akan mencapai 100% sekolah penggerak penetrasi di Indonesia. Berikut.